Catatan sejarah masih teringat jelas di ingatan. Tanah lapang yang hijau, tempat pertama lahirnya sebuah generasi emas sepak bola handal. Sorak-sorak dukungan masih terngiang. Siapa sangka, harapan dan cita-cita direnggut pemangku kuasa tanpa moral. Peninggalan sejarah begitu kental, tetapi dilupakan bagai tak ada cerita. Inilah kisah lapangan Kini Balu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan rapat dengar pendapat Aksi unjuk rasa dilakukan warga Senin 24 Juli 2019. Jadi tidak legal dia karena Pemkot belum mengeluarkan ini. Sejumlah warga ini kembali melakukan aksi unjuk rasa. Warga sekitar lapangan Kini Balu akan melakukan aksi damai. Polemik proyek pembangunan masjid di lapangan Kini Balu masih menjadi perbincangan hangat. Masjid yang berdiri megah di atas tanah seluas 1,6 hektar, tepatnya di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Pembangunan masjid ini menggunakan APBD Kaltim sebanyak 73,8 miliar. Tak hanya itu, pada APBD Kaltim 2019 kembali dialokasikan sebanyak 58 miliar untuk pembangunan tersebut. Pembangunan Masjid Kini Balu menjadi kontroversial akibat adanya penolakan dari masyarakat sekitar dikarenakan lahan pembangunan diklaim milik Pemprov. Akhir 2017 lalu, lapangan Kini Balu juga sudah didaftarkan menjadi warisan cagar budaya. Dari yang mewariskan itu ayah saya diturunkan kepada anak-anak, terutama anak-anak Kini Balu di sini, untuk mereka pergunakan dalam kegiatan yang positif, olahraga dan lain-lainnya, terutama untuk sepak bola. Dan dari lapangan Kini Balu ini Samarinda berhasil mencetak beberapa orang pemain nasional, masuk salah satu dari anak saya ini, dan beberapa orang lagi tidak akan tapi kayak sangat terharu dengan adanya penggunaan lahan ini hal yang lain, karena sudah di luar daripada prosedur atau keinginan daripada orang tua saya. Sebelum ini pemerintah itu belum pernah, sampai sekarang belum pernah memanggil saya. Jadi urusan untuk perizinan lahan? Nah itulah, karena mereka mempunyai kekuasaan sehingga mereka bisa dengan mudah mempergunakan kewenangan-kewenangan yang ada pada mereka. Ini pada awalnya, pada waktu orang tua saya, ada hak milik. Sertifikat tanah itu sebenarnya ada, tapi pada waktu itu masih zaman Belanda. Lalu ada perang lagi dengan Jepang, lalu kembali lagi dengan Belanda. Nah dalam masa peralihan inilah sertifikat itu lahir. Kami mengharapkan di sini sebagai seorang ahli waris yang memang daripada orang tua kami menginginkan ini untuk daerah terbuka, lapang untuk kegiatan olahraga anak muda, sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Ini mohon dukungan daripada para mahasiswa agar pemerintah itu benar-benar menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika Anda memaksakan membangun rumah ibadah di lapangan Kini Balu dengan menghalalkan segala cara, itu adalah kemerosotan moral dan mental. Sekali lagi,
ada nilai-nilai luhur di lapangan Kini Balu. Adapun prosedur yang dilanggar oleh pemerintah membuat masyarakat semakin tidak terima dan kecewa, sehingga masyarakat sepakat menolak pembangunan dan melakukan aksi demonstrasi kepada pemerintah. RT, RW yang berkeberatan. Laporan camat tidak ada. Saya harus percaya dengan camat dong. Selama kasus lapangan Kini Balu untuk masjid, sering datang minta rekomendasi penandatanganan IMB, tapi saya tolak. Dari PUPR, Rahmat Hidayat, dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya dari masyarakat sendiri hampir semuanya tidak setuju. 13 RT yang tidak setuju. Lurah dan camat tidak ada juga. Tidak setuju juga. Karena di sini sudah ada masjid, ada 9 masjid sudah dibangun. Kami kecewa dengan Pak Awang Faruk di akhir kepemimpinan beliau terhadap pembangunan masjid ini. Kalau kita bicara tentang Undang-Undang Tata Ruang nomor 26 tahun 2007, bahwa ruang ini fungsinya tidak bisa dirubah. Siapa yang memberikan izin untuk merubah fungsi ruang ini, maka pejabat tersebut harus dipidana. Dan kalaupun ini nanti terjadi, pembangunan ini sampai selesai, ini akan buruk buat kami. Karena ini kenangan buruk buat kami, masjid ini. Karena cara membangun masjid ini dengan menghalalkan segala cara. Kami akan menggugat. Jadi kami tidak mempermasalahkan bangunannya, yang kami permasalahkan tanahnya. Jadi silakan aja kalau pemerintah mau ambil bangunannya, ambil aja. Mau ambil tanahnya. Kenapa coba aja istilahnya. Pak Gubernur mau ndak rumahnya, halamannya saya bangun tuh lapangan bola? Ya ndak mau lah dia. Kenapa membangun masjid mesti mencuri tanah orang? Di mana anunya? Kemudian pemerintah mengerahkan polisi, mengerahkan tentara, mengerahkan Satpol PP mengusir kami. Apa seperti itu membangun masjid? Ini pembangunan ini kejahatan yang terorganisasi. Kejahatan. Bukan pembangunan masjid yang murni, yang seperti yang masyarakat harus tahu. Kemanapun saya dibawa, saya siap mempertanggungjawabkan ucapan saya bahwa ini. Pada proyek pembangunan pemerintah Pemprov, dalam unsur ruang publik juga tidak terpenuhi. Terbukti dengan tidak adanya musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang tingkat kelurahan dan tokoh pemuda sebagai perwakilannya. Masyarakat merasa bahwa proyek ini hadir secara tiba-tiba berdasarkan rencana Pemprov yang disetujui oleh DPRD tanpa ada wacana ataupun koordinasi dengan pejabat tingkat kelurahan, RT, bahkan masyarakat. Bagaimana sikap kita tentang sikap MUI tentang pembangunan dibangun masjid di Kini Balu itu? Majelis Ulama melihat pembangunan masjid itu bermasalah dan banyak sekali masalah. Bukti bermasalah, orang sering demo, belum dibangun saja demo. Namun dipaksakan dibangun. Tahukah membangun satu bangunan itu ada di kota Samarinda, ya, ada peraturan izin IMB, izin membangun toh. Ini sesuatu bangunan yang tanpa IMB sudah membangun. Orang Jakarta bilang, apaan tuh? Gubernur lagi.
Kalau orang kecil membangun sesuatu tidak pakai MB dibongkar. Dan duit tidak banyak kan, miliaran tuh. Konon katanya 72 miliar. Membangun sesuatu tanpa aturan itu. Lingkungan situ protes kan. Buktinya berkali-kali demo kan. Sampai hari ini saya tidak mengeluarkan itu MB. Kalau PT UN memenangkan, ya urusan menang kalah itu biasa saja. Menang itu belum tentu betul, nak ya. Ingat, pengadilan menang itu belum tentu betul. Betapa banyak menang itu tidak betul. Betapa ada juga menang itu betul kan. Relatif kan menang itu toh. Saya juga aneh kok bisa menang padahal ini saya berdasarkan peraturan SKB itu. Ada aturannya. Itu dilanggar. Kok bisa menang? Impossible sekali. Nah, kalau dari sisi aspek hukum, memang ini contoh buruk menurut saya. Kenapa pembangunan masjid yang dibiayai atas dasar uang negara, uang publik, ternyata dalam prosesnya saling mendahului. Kalau sudah pasti dikatakan dalam hukum itu namanya malprosedur, tidak prosedur. Dan hukum itu bukan hanya sesuatu legal di atas kertas semata. Terbukti apa? Hukum itu harus mencerminkan kehidupan di masyarakat. Masyarakatnya menolak atau tidak. Nah, jelas ada pergolakan, ada demonstrasi. Bagaimana penolakan DPRD? Itu tepat menurut saya. Sebenarnya kalau enggak dicoret di anggaran DPRD itu sebenarnya sudah solusi, tapi tidak dilakukan saat itu. Dilakukan udah terakhir terlambat. Ini pelajaran berharga buat pembangunan Kota Samarinda, pembangunan Bapau, bahwa upaya pelibatan partisipasi masyarakat itu harus